Kelarin lagi gini. Halo Jebret Team, gimana long weekendnya? Dan pastinya yang merayakan Chinese New Year, selamat merayakan Kongsi Faco ya. Dan pastinya hari ini kita bareng Firzi, Aldi dan juga Rizal. Kita berempat. Rizal kan biasanya suka nggak dapat suara, kali ini sama yang muda-muda dapat suara banyak. Lu ngomong banyak kali ya. Lu mau emosi juga apa-apa. Tunjukin anak-anak lu di sini ya. Dan kita wajib bahas jelang preview-preview nanti pertandingan. Ada juga big match di Spanyol, di Jerman, di Itali, di Inggris sih nggak ada yang big match ya, cuman tetap seru pastinya. Dan juga ada kartu biru atau Sinbin. Ini Sinbin ini singkatan dari pandit, bukan pandit kita ya. Itu Binsin. Kalau ini Sinbin yang menjadi pro kontra buat para pihak-pihak yang tersangkut sepak bola dari FIFA, FA, terus juga UEFA. Pemain-pemain, pandit udah pada banyak yang bilang juga. Dan ini kartu biru akan dikeluarkan wasit apabila melakukan cynical foul atau pelanggaran taktis, menyetop serangan menjanjikan lawan atau protes keras terhadap keputusan wasit. Dan ini akan dihukum, dimasukin kotak atau masuk ke pinggir kayak olahraga hoki es gitu selama 10 menit sebelum masuk lagi ke lapangan. Jika mendapat 2 kali kartu biru, di satu lagi akan berbuah kartu merah. Jadi levelnya ini mirip sama kartu kuning, tapi ya ini untuk jenis pelanggaran yang sedikit berbeda. Ini menurut kalian apa yang menjadi visi misi dari IFAB sebelum kita membahas pro dan kontranya? Apa yang menurut lu, Fir, menjadi visi misi IFAB membuat ini? Apakah memang membuat olahraga ini menjadi olahraga lebih cantik gitu? Jadi nggak ada sentuh-sentuhan badan gitu? Iya, pertama adalah protes ke wasit ya. Kayak mereka pingin tekankan itu. Jadi nggak boleh lagi protes ke wasit. Itu mereka lakukan kemarin kan juga dengan kartu kuning yang lebih sering diberikan. Dissent nggak boleh, itu untuk mengurangi dissent. Dan juga sekarang ini kalau kita lihat memang hukumannya ini bukan hal baru di dunia olahraga. Dalam artian ini udah dipakai di hoki es, di lacrosse, di banyak lagi nih. Kalau gue lihat ada rugby, ada handball, water polo dan lain-lain. At least di dunia olahraga ini bukan suatu hal yang baru. Walaupun di sepak bola Sinbin ini baru ada di level grassroots tahun 2017. Sebenarnya udah lama, nih wacana bukan baru. Wacana udah lama yang udah dibicarakan dan diomongin sejak lama. Tapi memang implementasinya baru benar di level grassroots. 10 menit waktu untuk orang-orang yang mendapatkan kartu biru itu ya. Walaupun kita nggak tahu batasannya ada berapa pemain. Kalau nggak salah di NHL, di hoki dan di olahraga lain ada aturannya yang untuk berapa, misalnya maksimal berapa pemain yang masuk ke Sinbin itu. Tapi kalau kita lihat memang ini tujuan utamanya ya pertama ingin memberhentikan cynical foul itu tadi. Cynical foul dalam hal ini artian kalau misalnya ada tim yang nyerang terus di tackle atau dijatuhin dari belakang, itu tim-tim Itali yang sering. Makanya contoh yang dipakai adalah ketika Giorgio Chiellini menarik bajunya si Bukayo Saka di final Euro 2020, itu yang dipakai contohnya. Furbizia kalau di orang-orang Itali itu. Curang-curang cantik lah ya. The art of defending. Betul. Tapi dengan dikit-dikit melanggar aturan. Itu yang pengen dikurangi. Tapi ini dengan cepat kan dijatuhkan lagi sama FIFA kan. FIFA bilang enggak begitu beritanya bocor kan, beritanya bocor sekaligus kan. Langsung Telegraph, BBC Athletics, Sky Sports semuanya melaporkan hampir dalam waktu bersamaan. Tapi kemudian FIFA dengan cepat melalui FIFA Media, akun X-nya, mereka bilang bahwa enggak kok, ini ternyata masih prematur, omongan yang beredar di media, ini masih akan dibahas lagi, kita nggak akan melakukan ini tanpa pembicaraan yang menyeluruh di pertemuan IFAB berikutnya. Jadi nggak tahu, kayaknya kalau sekarang nih mereka lihat reaksi orang-orang, ternyata kok reaksinya banyak yang negatif, ya kayaknya bakal mundur lagi. Sebenarnya masih testing the water dulu ya, tapi yang menjadi pertanyaan gue kan, kalau kartu merah kan ada batasnya, berapa kartu merah? 4 kartu merah ya? 7 apa? Sisa 7 pemain apa 6 pemain di lapangan akan diberhentikan memainkan. Nah, ini kalau yang sesuai kata Mesut Ozil gitu kan, kalau misalkan semuanya kena Sinbin, mungkin nggak? Atau ada batasnya gitu orang kena kartu biru? Sebelumnya gue mau jawab dulu soal tadi apa sih dibalik ini. Gue ngobrol-ngobrolan sama produser gue waktu di Mola yang di Inggris, dia juga di itu mah bukan kartu biru, ikan biru dong. Iya sih ya. Iya benar-benar. Masuk. Sebenarnya ini soal duit, Ji. It's all about marketing. Dia pengen si pertandingan itu pengen lebih lama ditayangkan di TV, karena ya semakin lama pertandingan itu ditayangkan, semakin lama dan semakin besar juga mungkin atau slot iklan ada di situ. Ya Panji pernah di marketing, gue juga pernah di sales, bahwa selama pertandingan ini lebih dari 90 menit, tambahannya makin lama, semakin panjang juga slot yang ada, wadah untuk iklan, baik yang di broadcast maupun juga yang di lapangan. Flipboardnya makin banyak, si iklan itu nongol di sana. Jadi ini soal duit, dia bilang begitu. Dan kalau soal tadi yang Mesut Ozil bilang,
ya ini salah gitu. Karena ini bukan pelanggaran sekedar pelanggaran kasar lu di kartu biru, enggak, tapi pelanggaran-pelanggaran yang tadi Firzi bilang, cynical. Ukuran cynical ini seperti apa? Masih banyak juga, belum jelas itu ukuran cynical. Jadi dan protes kepada wasit. Sebenarnya protes boleh, cuman hanya kapten yang boleh protes di situ, dijelaskan. Jadi selain kapten yang protes, apalagi megang wasit juga nggak boleh kan? Yes. Sekarang, kan? Jadi buat gue ini aturan yang sangat amat lucu, sangat amat kocak dan sangat tidak membantu sepak bola menjadi sebuah olahraga yang lebih atraktif, lebih lebih enak ditonton. Karena sejatinya semangat sepak bola itu adalah free flowing atau free pace atau cepat, pertandingan yang cepat gitu. Dan semakin ada kemarin VAR juga, ini justru mengganggu jalur atau jalannya pertandingan sepak bola. Peraturan berubah soal kewasitan itu terakhir tahun 1970, disempurnakan di tahun 1990 soal free back pass dan juga offside. Setelah itu nggak ada lagi peraturan-peraturan yang sangat amat berubah secara holistik gitu. Dan sejak itu sepak bola menjadi olahraga yang paling populer. Dan gue nggak ngerti alasan apa sepak bola dengan popularitas tinggi itu lu harus nyontek dari rugby, lu harus nyontek dari hoki es, polo air, dan juga sinbin. Kalaupun ada sinbin, berarti kan ada satu kamera yang lu harus konsisten megang itu orang yang dalam sinbin. Instead of lu kamerain itu orang, kenapa lu nggak nambahin setiap stadion kamera di garis gawang? Waktu kayak di Newcastle Arsenal, karena kamera itu jadi nggak tahu udah out apa belum. Instead lu memperbaiki aturan yang udah lu bikin soal VAR, kenapa lu bikin peraturan baru yang lu belum tentu juga ini jelas bakal seperti apa? Komunikasi wasit VAR itu kan lebih penting dibandingkan adanya sinbin dan juga kartu biru. Nomor 2 adalah kalaupun sinbin ini diberlakukan, Ji, bakal ada orang yang dikeluarkan atau 10 menit. Belum nanti ada possible blue card. Cek lagi, VAR ngecek lagi 3-5 menit, 10 menit. Terus kecuali VAR nggak bisa ngecek blue card kayak VAR nggak meriksa kartu kuning karena itu memutuskan untuk dia keluar. Dan terus juga kalau orang sekarang 11 pemain dikeluarkan 10 menit, mungkin nggak orang tim yang berkurang pemainnya ngelama-lamain? Bisa juga. Ngedelay. Bisa. Semangat sepak bolanya kan jadi makin hilang gitu. Instead of lu ngerapiin aturan yang lu buat, sebenarnya gini ya, IFAB dan lain-lain, kita nggak, sepak bola tuh nggak butuh aturan blue card, nggak butuh. Yang dibutuhkan oleh sepak bola adalah komunikasi antar wasit, komunikasi wasit dikeluarkan ke media biar kita tahu hakim garis ngomong apa, VAR ngomong apa, wasit ngomong apa, itu lebih penting. Jadi pengambilan keputusan jelas dasarnya apa, instead of blue card. Teletubbies card ini gitu loh. Tapi Rizal setuju nih pas yang blue card ya? Oh jangan berat banget, bebannya di gua nih ntar nih. Kali ngomong banyak. Tadi lu ngomong banyak. Gue nyambungin dari Bang Aldi ya, soal blue card ini gue sepakat ini nggak perlu, dan apa urgensinya ngularin aturan kayak begini di bulan Januari menuju Februari ya sekarang ini, di Februari lu buat apa peraturan di liga yang udah nggak sekarang tahun depan karena si IFAB ini mau ketemu, tapi ngangkat ini muncul ininya dan sampai direspon sama FIFA dan UEFA kan baru di kali ini nih, walaupun ini udah dari sosialisasi dulu, ngetes the water bisa. Tapi gue sepakat sama si Severin bilang this is not football anymore kalau sampai ini terjadi. Dan nyambungin dari Bang Aldi kalau soal konteks ini, soal untuk menambah iklan segala macam, ini menurut gue ya apa yang dilakukan sama liga-liga di musim ini ketika menghitung semua bola keluar lapangan itu dihitung di stoppage time segala macam, jadi waktu tambahan waktunya lebih panjang, bisa nyampe 10 menit 12 menit, itu udah cukup membantu buat sepak bola gitu. Dan juga soal sinbin ini menurut gue juga salah satu keputusan yang harus ditinggalkan sesegera mungkin, karena mendingannya kayak gitu, mendingan review yellow card. Selama ini kan VAR nggak punya kuasa atau buat intervensi kartu kuning itu. Jadi menurut gue ini keputusan yang sangat-sangat nggak perlu dilakukan dan sama sekali nggak perlu diangkat ke media dan nggak perlu diumumin ke media juga. Kalau ujung-ujungnya nggak bakal diterapin juga sih sinbin blue card. Tapi kalau buat yang muda-muda, level amatir, level grassroots, ini bagus boleh. Kalau menurut gue ya. Boleh. Karena ini kan membantu tim untuk belajar lebih sabar, belajar lebih mengatur. Sinbin buat cooling down pemain lagi emosi. Terus juga memikirkan ya itu belajar sopan sama wasit, nggak lagi yang megang-megang wasit atau intimidasi wasit. Karakter building setuju gue di situ. Cuma kalau untuk level profesional, di mana iklan di situ, kalau level profesional kan bisnis, jadi beda. Kalau untuk level kelompok umur, tujuannya kan untuk pengembangan karakter permainan dan lain-lain. Itu gue bisa dipakai di situ. Cuman kalau untuk di level pro, gue gak ngerti apa urgensinya tadi Rizal bilang. Walaupun bilang tadi kalau Rizal bilang kalau ya mendingan VAR itu ngecek kartu kuning, itu juga bakal makin lama karena kartu kuning nggak dicek sama VAR. Karena tapi 4 hal doang yang dicek sama VAR itu kan. Iya, yang dicek sama VAR kan gol, kartu merah langsung, offside segala macam. Tapi kerap kali di peraturan-peraturan, contohnya di beberapa kontroversial Premier League musim ini, berapa kartu kuning kedua itu sama sekali yang seharusnya kartu kuning pertamanya sama sekali nggak layak gitu. Banyak itu kejadian dan itu menurut gue nggak bisa mengintervensi. Bisa direview kan. Iya, kartu kuning kedua pun
juga nggak bisa direview juga karena udah keputusan wasit on Gue field setuju, decision. Zal, gue setuju nggak bisa di review, gue setuju. Tapi gue lebih setuju lagi kalau komunikasi wasit dikeluarkan Dan perangkat lapangan Yes, dilengkapi segala Rugby macam. Iya. melakukan Enggak, itu. Iya, sebenarnya kan dilakukan ini karena mereka pingin ada lebih banyak respect terhadap official kan. Iya, Itu yang iya. terjadi Setuju. di rugby. Paham. Tapi di rugby dan olahraga lain itu tadi communication antara wasit Dikeluarin. dan asisten-asistennya dan video ceknya itu Iya, benar-benar dibocorin. kedengeran, Ya, bocorin. dikeluarin. Kalau kita datang ke laga-laga U17 kemarin sebenarnya itu udah mulai ada beberapa communication yang foul diberikan, VAR check, foul Dibocorin. diberikan, pelanggaran di kotak penalti untuk ini. Tapi proses berpikirnya itu Ya, yang diskusinya, proses pengambilan diskusinya keputusannya itu nggak dikasih yang tahu belum diumumkan setelah pengambilan keputusan. Ya. Menurut gue IFAB ini tujuannya pasti untuk develop sepak bola ke arah yang lebih baik. Tapi mungkin ada beberapa hal yang nggak terlalu mereka pikirin. Jadi ini kayak ketika dulu ada golden goal. Ya. Golden goal itu kan tujuannya baik. Kalau tambah exciting kan, mereka pingin orang-orang lebih mencetak gol, lebih berani, lebih menyerang. 1 gol di extra time itu menentukan pertandingan kayak Bierhoff kalau nggak Tapi salah gue di lebih suka golden 96. goal dibanding sekarang ya. Iya, kalau Menurut gua gue membosankan kalau gue sekarang juga, tapi pada prakteknya setelah 96 fair itu malah kedua tim itu malah malas nyerang, malah takut karena mereka takut hati-hati. kebobolan 1, malah bikin tontonannya berkurang. Nah, itu dia. At the end of the day, this is all about entertainment. Apakah entertainment itu bertambah dengan adanya kita lihat cek VAR aja udah berapa lama? Habis itu kita ke sin bin. Kalau benar ada cek VAR untuk sin bin, artinya itu akan lama lagi. Ya. Ini pemain-pemain, salah satu penyebab pemain-pemain ini lebih gampang cedera kan adalah the nature of football yang sekarang stop start. Lu main intens, terus habis itu lama nunggu 10 menit. Nah, itu cek bener. gimana? Keburu dingin otot Keburu lu. dingin, Ya. habis itu mereka start Main lagi, lagi. habis itu injury time 15 menit, Iya. 10 menit. Nah, ini yang mungkin harus jadi perhatian juga. Sebenarnya di pasti event terjawab itu berikutnya. Ji, pertanyaan lu Zi, bahwa mungkin nggak VAR ada possible blue card atau enggak. Karena ukuran cynical sendiri aja kan nggak jelas. Iya, itu. Gimana lu mau Nggak, menggambarkan bedanya- cynical foul tuh apa? Tapi yang Bedanya pasti dari- beberapa peraturan di rugby dengan di Yes. sepak bola adalah sepak bola itu ada banyak objective based Nah, decision itu yang pasti blue card bukan review tuh bakal sering ada. Subjective based ya apalagi. Iya, offset aja 3 sampai 5 Iya. menit apalagi blue card ini. Belum sin bin-nya. Belum nanti ada 2-3 orang sin Enggak, bin. sebenarnya offside itu gampang sih kalau mau pakai sema Harusnya. itu kan Iya, gampang. tapi Premier League harusnya. aja yang Cuman kan ngaco. sekarang lihat sendiri Premier League kayak gimana. Iya. Tapi kalau soal cynical foul, gue ngeliat sekarang itu udah jadi bagian dari taktik. Banyak tim ngelakuin cynical foul udah Iya. dilakuin. Silakan gitu Itu loh, ngelakuin lanjutkan. mereka kayak begitu dan itu kadang makan sekarang udah dilengkapi juga. Bahkan kalau untuk red card segala macam ada denying goal scoring opportunity. Iya, Apakah denying of orang obvious terakhir goal layak scoring. dapat kartu merah langsung apa enggak? Itu kan udah sebenarnya semua udah dilakukan. Jadi intinya bagi gue adalah ini peraturan yang sama sekali nggak perlu dilanjutkan diskusinya. Nah, soal kita akan blue dengar nih card. dari suara-suara jebret tim di kolom komen Instagram kita terkait adanya kartu biru ini. Kita lihat ya, ini komen-komennya dari nggak kebaca. wow, Nggak satu jam baca, sekali nggak dari baca. ada Aris Pajo. Terus kalau kiper dapat kartu biru gimana? Pertanyaan ini good question ya. Tahu kan? Bagus sih. Ada jawabannya kan? Ada jawabannya sini? Oh, jadi boleh diganti sama outfield player. Jadi backnya jadi kiper. Wow. Itu jawabannya. Terus dia ganti sarung tangan dulu. Iya, kayak Kyle Walker gitu. Walker. Waktu Iya, kebuang iya. lagi. Waktu kebuang lagi. Waktu kebuang Itu gua lagi. bilang sih. Iya, ini Jadi agak outfield lucu ya. player yang jadi kiper. Oke, itu jawabannya ya. Dari Fahmi ya, Ibnu Al-Fakir, Atletico jika tidak main kasar bisa apa? Oke, ini terkait komennya Ozil. Kemudian dari IKKBL, bagus nih buat di AFF. Jadi nanti Vietnam main cuma 5 orang, satunya kiper. Malah sekarang Vietnam udah nggak main kasar. Sekarang udah enggak, gua. sekarang Iya. enggak. Terus malah ya terus dari mana nih ya? Jangan langsung ulti Bang Ozil. Oke, ini kebanyakan malah justru ngata-ngatain Atletico ya, Atletico. komen-komen dari jebret tim. Padahal Oke, nggak kita nyambung pindah sih, dari bahasan si kartu biru ini masih dalam wacana, masih dalam tahap diskusi. Kita lihat apakah memang ini bisa sampai ke level elit, tidak hanya di grassroots dan juga level amatir-amatir tarkam aja ya. Tapi so far kalau untuk yang level muda, gua setuju ini dilakukan karena ini mengatur, menjaga untuk para pemain muda, menjaga emosi, menjaga kontrol, menjaga kesopanan terhadap wasit. Tapi kalau untuk level elit ini bisa menjadi pro dan kontra yang sangat kencang. Kita pindah, mumpung ngomongin kartu biru, kita ngomongin juga tim yang warna biru juga kemarin bisa survive Huddersfield. di FA Cup. Ada Chelsea, Yes. yaitu menang lawan Aston Villa. Tapi ini kenapa dia kalau di FA Cup kemarin kayaknya bisa menang meyakinkan, di PL belakangan lagi nggak bisa menang meyakinkan, Jal? Sebenarnya menang di FA Cup kemarin, mereka tuh ngelanjutin performa mereka sebelum lawan Liverpool. Kalau gue bilang habis lawan Liverpool kalah lagi lawan Wolves, tapi Masa sebelum bisa begitu lanjutannya misah dulu itu mereka gitu. mereka Jadi bagus bener-bener menurut lo Chelsea down. mainnya?
Sebelum lawan Nggak, Liverpool lawan Villa bagus mainnya. Bagus kemarin. Bagus menurut gua bagus. Dalam artian begini. Oh ya, gue pengen dengar. Ayo silakan. Waduh, Chelsea itu bagus menurut lu. Fine, ini mereka bisa lanjut. Silakan. Ini yang mereka butuhin karena poin gue begini. Karena kemarin Enzo sama Caicedo ini ngelanjutin performa dominan mereka yang sebelum lawan Liverpool emang sebenarnya udah menunjukkan sebenarnya Enzo ini bagusnya bukan soal making the runs, opening space buat temen-temennya, tapi kalau lu libatin dia, bola semuanya alahin ke dia, alirin bola ke dia bisa dictate pertandingan. Dia bisa tentuin arah passingnya mana, dia bisa ngedictate jalannya pertandingan, temponya mau dicepetin apa dikurangin. Menurut gue itu yang belakangan sempat hilang dari Enzo dan kemarin kelihatan lagi. Tapi jangan heran kalau sampai di next match-nya 2 pertandingan 3 pertandingan ke depan hilang lagi. Gue nggak akan heran karena emang konsistensi Chelsea seburuk itu musim ini dan mereka nggak kesulitan banget untuk mempertahankan konsistensi dalam daily basis, weekly basis dalam pertandingan 2 pertandingan 3 pertandingan itu sangat sulit. Tapi kalau menang kemarin Aston Villa jelas bagi gue sih kejutan sebenarnya karena ini performa yang menurut gue bagus. Tapi ya shout out to Pochettino lah, dia ngelakuin taktik perubahan si Nicolas Jackson dimainin di wing kiri yang sebelumnya udah pernah dicoba juga. Tapi ini menunjukkan kalau dia kepercayaan dirinya kepada si Jackson masih tinggi. Buktinya dia berani jual si Broja ke Fulham, dia berani menghadapi sisa musim dengan sisa opsi si Jackson dan juga si Nkunku. Menurut gue ini pertimbangan yang menurut Apa nih menurut lu kurang nggak bagus kemarin? Sangat jelek. Kenapa? Villanya aja juga lebih jelek. Sekarang gini. Iya betul, Aston Villa lebih Villanya jelek. Belum apa udah betul aja. Crossing Chelsea cuma 2 yang berhasil. Satunya jadi gol. Chelsea main jelek cuma sangat efektif. Big chance cuma 3. 3-3 jadi gol. Iya. Penalti pun dihitung loh di situ. Iya. Jadi buat gue Chelsea sedikit kesulitan. Villa emang lini pertahanannya kemarin emang termasuk kipernya juga emang sedang drop. Even fans Chelsea pun sadar bahwa ini bukan Chelsea yang kita harapkan. Walaupun kemenangan ini penting, yes. Ini kemenangan Penting ya. kemenangan yang penting di cup ini jelas penting. Cuman kalau secara performa, lu bilang Chelsea sudah kembali ke performanya. Ini Chelsea yang apa kita tunggu-tunggu. Belum. Kalau buat tunggu-tunggu sih bukan ya. Maksud gue dalam artian sebelum lawan Liverpool itu kan performa mereka cukup oke. Walaupun lawan-lawan gue sebutin ketika sebelum lawan Liverpool menangnya lawan Luton, menangnya lawan Palace. menang lawan Luton tuh oke loh. Oke, karena beberapa tim juga kesulitan di situ. Lawan Tapi dalam City pernah kan? Iya, lawan Liverpool habis seri. nahan Newcastle 90+5 golnya Liverpool. Tapi dalam artian Chelsea sebelum itu mereka bisa calculate, bisa menghukum permainan lawan, mereka bisa menghasilkan konversi jadi 3 poin. Menurut gue itu yang dibutuhkan sama Pochettino. Nggak perlu lu main bagus-bagus dulu. Kayak MU di fase-fase sebelum-sebelum inilah yang mereka lagi berjuang di paruh musim pertama. Nggak usah main bagus dulu, mending 3 poin dulu hasilnya. Chelsea bener kata lu bilang, nggak bagus mainnya lah. Kan lu merubah lagi argumen lu bahwa Chelsea nggak harus main-main bagus-bagus banget. Jadi emang nggak bagus mainnya Chelsea, cuman dia punya Enzo. Enzo yang belakangan sempat drop juga sebenarnya. Yes, tapi karena emang aslinya bagus free kick kan bukan teamwork. Lu kualitas sendiri aja gitu dan individual skill lu dan kebukti level Chelsea emang jauh di atas Villa gitu dan lini pertahanan kemarin kelihatan bahwa Chelsea ini harus perlahan tapi pasti meninggalkan Thiago Silva. Dia udah terlalu tua dan terbukti kan di sisa masih Badiashile bisa gitu kalau dicoba untuk lumayan gitu walaupun Villa pun ya kalau kemarin sedikit lebih tajam mungkin bisa golnya lebih banyak. Cuman buat gue Chelsea masih concerning, buat gue masih ini bukan performa yang aman, harus lebih bagus daripada ini walaupun gue setuju juga saat out untuk Pochettino merubah sedikit walaupun di atas kertas Jackson ini sayap kiri cuma pas main ya tengah-tengah juga. Di luar permainan Fir ini kan kemarin Pochettino buka bocoran katanya dapat dari manajemen semua masih dalam sesuai itulah. Cuman seberapa yakin lu melihat Bully percaya dengan Pochettino, termasuk kita lihat nasibnya Graham Potter katanya masih di backup, masih di backingin. Tapi ternyata Graham Potter mental juga. Menurut Pochettino masih di backing sampai 6 bulan tahun depan. dari kontrak 6 tahun ya Iya, kan? si Graham Potter. Jadi memang kita nggak tahu sedalam apa kepercayaannya Bully terhadap pelatih-pelatihnya. Ini kan juga masih new lah. Dia belum punya segitu banyak pelatih untuk dia bisa pecat dan lain-lain. Atau dia membuktikan diri apakah dia beda dari si Abramovich. Itu kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat sejauh ini emang kadang pengambilan keputusannya ya emosional juga si Bully. Tapi kita lihat kemarin at least susahnya bagi Chelsea itu nebak Chelsea mana yang keluar karena nih timnya itu tadi masih muda. Average age kemarin tuh di bawah 23 tahun, 22, sekian tahun. Satu-satunya keunggulan itu tadi mengeluarkan Thiago Silva. Mungkin istrinya harus sering-sering ngetik Apa lagi sih tuh. gua nggak tahu soal istrinya Thiago Silva kenapa? Ya dia tulis di Harus cepat-cepat X harus ada berubah perubahan nih. Nah, itu Love the nggak tahu Blues, bla, antara bla. apa yang dirubah atau Pochettino yang dipecat itu lah yang Kriptik banget kan harus ada perubahan. Istrinya Mungkin tuh. maksudnya Istrinya istrinya ngomong Thiago begitu. Silva tapi katanya dia udah minta maaf kan, dia udah minta maaf ini. Kok jadi kayak istrinya pemain Gua tahu. Gua tahu. Aku baru lihat Lanjut kemana ada ya. istri main lokal ya. Oh, gua nggak tahu kalau itu. Kalau lokal gua nggak tahu. Tapi kalau lu Tapi menurut lu- harusnya lebih bijak lah. Maksudnya Thiago Silva kan salah satu
pemain Iyalah. penting lah, ada 39 tahun ya. Mungkin emang Leader. masanya udah lewat, tapi kalau ada isu lain di luar lapangan ini yang nggak Chelsea Nggak penting. butuhkan. Iya. Sejauh ini kan Chelsea bisa confine Lasting Chelsea need. kebobrokan mereka di dalam lapangan aja, nggak ada mereka pemain-pemain yang kayak tim Logi yang tiba-tiba di latihan nggak keluar ke Forza Inter. mentang-mentang di MU juga atas. At least nggak ada pemain-pemain yang menarik perhatian, nggak Toxic perlu ya, di ruang luar ganti, lapangan, ya. toxic di luar lapangan. Tapi kalau ada isu kayak gini dipadamin cepat, move on. Move on berikutnya, apa yang terjadi berikutnya kita nggak tahu apa yang terjadi ke Chelsea berikutnya. Oke, dan waktu kita juga move on dari preview-preview jelang pertandingan Premier League di akhir pekan ini abis yang satu ini.